Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberikan kenikmatan waktu, sehat, semangat untuk tetap melanjutkan pembelajaran kita. Kemudian hari ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tema 6 subtema 3 pembelajaran 6. Kita akan bahas muatan PPKN saja anak-anak, adapun untuk SPDP-nya kita tidak bahas ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini, yaitu silakan kalian lihat gambar yang ada di layar HP kalian masing-masing. Ada sebuah keluarga yang sedang menonton berita di televisi. Kemudian anaknya bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi?" Kemudian ayahnya menjawab, kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada dua buah gambar. Apakah menurut kalian masyarakat pada gambar ini sudah melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya dengan tanggung jawab? Ya, betul. Jawabannya belum. Kenapa belum? Ayo, mari kita perhatikan gambarnya. Di sini kalian bisa lihat gambar silang yang paling besar di gambar atas. Ada beberapa mobil dan motor yang masih melalui jalur trans di Jakarta, yang dimana ini tidak boleh. Kemudian ada mobil dan motor yang melewati zebra cross atau berada di zebra cross. Seharusnya ketika lampu merah mereka harus berada di belakang zebra cross. Kenapa? Karena zebra cross ini adalah dikhususkan atau ditujukan bagi para pengguna jalan kaki ketika lampu merah. Kemudian di gambar yang kedua yang bawah, kalian bisa lihat yang salah adalah apa? Ya, betul. Mereka tidak menggunakan helm dalam berkendara. Nah, jadi gambar kedua ini merupakan masyarakat yang belum melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya dengan tanggung jawab. Kemudian, anak-anak, jika kalian perhatikan, jika kalian amati, terdapat beragam perilaku pengguna jalan raya seperti taat dan melanggar aturan lalu lintas. Jadi di gambar ini kalian bisa lihat ada yang taat, ada yang melanggar, ya. Jadi perilaku melanggar aturan lalu lintas termasuk sebagai bentuk perilaku yang tidak bertanggung jawab. Melanggar lalu lintas akan berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, seperti menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi hal ini dalam melanggar lalu lintas adalah hal yang harus kita hindari. Nah, coba di sini perhatikan Bu Guru checklist warna biru, kita bisa melihat bahwa di gambar ini gambar yang menampilkan yang taat akan lalu lintas. Jadi mereka berjalan sesuai koridornya, bis di tempat jalan bis. Ketika lampu merah mereka berada di belakang zebra cross. Kemudian ketika lampu merah pun anak-anak pulang sekolah melewati zebra cross. Dan ini menunjukkan aturan lalu lintas yang taat, masyarakat yang taat. Kemudian gambar yang silang yang sebelah kanan ini menunjukkan gambar yang tidak taat atau melanggar lalu lintas. Kalian bisa lihat betapa berantakannya gambarnya, mobilnya tercampur, anak-anak mau lewat tidak bisa. Jadi ini adalah merupakan contoh yang tidak baik ketika kita berlalu lintas. Jadi anak-anak, saat berada di jalan raya, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tercipta ketertiban lalu lintas. Ini juga kita membantu meringankan pekerjaan polisi, polantas ya. Lalu tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban dan dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Itu namanya tanggung jawab ya. Jadi kita melakukan kewajiban kita tanpa ada perintah, tanpa ada paksaan, termasuk kalian. Kewajiban kalian ada salah satunya adalah belajar. Jadi belajar itu jangan menunggu dipaksa sama orang tua, jangan menunggu dimarah oleh orang tua dan guru. Jadi kalian harus laksanakan kewajiban kalian tanpa ada paksaan.
ya. Kemudian seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Nah, siapa di sini kalian yang kalau tiap hari sudah tahu jadwalnya harus setoran? Nah, siapa yang suka telat mengumpulin video? Siapa yang suka telat mengumpulkan tugas karena menunda-nunda kegiatannya, menunda-nunda kewajibannya, ya. Jadi itu adalah tidak baik anak-anak. Jadi selama bisa kalian kerjakan dengan cepat, tepat waktu, itu adalah membiasakan kalian untuk disiplin dan tanggung jawab, ya. Lalu apa saja sih yang kita lakukan Bu Guru untuk menjadikan kita orang yang bertanggung jawab? Nah, sekarang kita akan bahas hal-hal yang dapat menjadikan kita orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, di sini kita harus memahami tugas dan kewajiban kita itu sendiri, kita itu apa. Contoh, kalian sebagai pelajar, tugas kalian harus belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Tak boleh tanpa ada paksaan, tanpa ada bentakan atau dimarah sama orang tua atau dimarah sama guru. Tidak, ya. Tapi itu adalah kewajiban kalian yang memang harus kalian lakukan tanpa paksaan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Nah, ini contoh yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Sudah tahu besok jadwalnya apa, materinya apa, silahkan dilaksanakan, dijawab, dikerjakan sesuai waktunya. Jangan menunda-nunda, ya, supaya terbiasa disiplin. Kemudian yang ketiga, kita mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Ini adalah beberapa hal, banyak sekali contoh-contoh yang harus kita lakukan yang menjadikan kita pribadi yang bertanggung jawab. Ini adalah beberapa contoh kecilnya yang Bu Guru tampilkan, ya. Nah, jadi tugasnya hari ini adalah kalian kerjakan halaman 113 dan 114 dan yang terakhir halaman 119. Baik anak-anak, materi hari ini sampai sini dulu. Semoga Allah mudahkan kita dalam melaksanakan pembelajaran ini. Tetap semangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.